Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang penting, alhamdulillah. Kita ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dunia nampaknya luar biasa. Bagaimana Bang Nuim harga cabai di Melbourne hari ini, Bang Nuim? Pantauan Bang. Ya, ada yang sampai 600.000 dolar, 600.000 rupiah sekilo. Masya Allah, Jadi 600.000 sekilo. 600.000 rupiah 1 kilo. Masya Jadi harus hati-hati. Wah, itu harus Jadi pernah saya ke pasar. Heeh. Pernah ke pasar waktu itu Hmm. harganya baru 30 dolar, jadi 300.000 sekilo. Saya tanyakan kepada penjualnya, boleh saya cicipi satu saja untuk tahu pedas atau tidak? Oh, dia bilang enggak. Kalau mau beli, jangan cicipi saking begitu. Tapi saya tidak tahu ya, harga cabai di Gaza di tengah perang ini macam gimana. Apa yang Bang Nuim lihat ini ketika serangan lagi dan Eropa pun uring-uringan, Menteri Luar Negeri kita pun telah sepakat untuk menuntut Israel. Sepertinya seperti buku Bang Nuim yang pernah ditulis 3-4 tahun lalu ya, kita cetak itu. Apa yang Bang Nuim lihat perkembangan terakhir? Apakah akan ada sebuah momentum kali ini, perang yang sudah hampir 2 bulan ini? Bagaimana Bang Nuim? Ya, kalau kita lihat ini menarik sekali. Itu salah satu koran terkenal di dunia, bukan hanya di Amerika Serikat, The New York Times. Ini katanya adalah milik sebenarnya orang-orang keturunan Yahudi di Amerika. Tiba-tiba mereka sekarang membuat satu tulisan yang membongkar kedustaan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Mereka mengatakan, koran tersebut mengatakan bahwa ada suatu dokumen setebal 40 halaman yang telah pernah disampaikan kepada pemerintah Israel kira-kira bulan Agustus yang lalu atau Juli yang lalu untuk mengatakan bahwa akan ada serangan oleh Hamas. Tapi seakan-akan ini tidak dipedulikan. Seakan-akan mereka tahu, bukan saja mereka membiarkan, seakan-akan mereka memberikan semacam fasilitas supaya serangan ini terjadi. Jadi sekarang ini dibongkar bukan hanya oleh orang-orang yang dalam tanda kutip selama ini netral, tetapi orang yang dalam tanda kutip selama ini selalu berpihak kepada Israel. Dan sekarang kita mulai mendengar, walaupun Biden, Presiden Amerika, masih tetap terus 100% mengatakan kami tetap membela Israel, tapi cuma Menteri Luar Negerinya, Menteri Pertahanannya, Wakil Presidennya sudah mulai mengatakan bahwa tidak bisa diteruskan ini, begitu banyak korban jiwa yang jatuh. Tetapi rupanya, nah ini yang disebutkan Hasbara ini. Hasbara ini adalah tipu daya. Hasbara ini ada tipu daya. Tipu daya ini kemudian dilengkapi dengan Hapsora. Hapsora ini semacam kitab suci, yaitu bagaimana memutar balik, bagaimana berdusta, bagaimana menggelicikan, bagaimana membuat orang terseleweng dari kebenaran dan lain sebagainya. Ini menarik sekali bahwa sekarang sudah mulai dibongkar semua ini, dan mulai dikatakan Israel sebenarnya tidak menang. Israel mungkin menang secara taktis, tapi secara taktis, ini Israel akan kalah. Karena apa? Makin banyak orang di Gaza ini yang kemudian berpihak kepada Hamas, Dan Israel membuat suatu, ini menarik sekali, dan kelihatannya ya umat manusia terutama di barat masih ya membisu 1000 bahasa. Israel ini mengatakan kalau dahulu mereka sangat hati-hati, sekarang tidak. Misalnya di satu gedung ada mereka duga, bagaimana mereka bisa tahu kalau bahwa mereka tidak tahu akan terjadi serangan pada 7 Oktober? Bagaimana mereka sekarang bisa tahu bahwa di sebuah gedung bertingkat 12 misalnya ada seorang Hamas? Maka mereka serang. Dengan serangan itu mereka akan menewaskan 1000 orang, itu tidak menjadi soal. Pokoknya mereka menyerang satu. Kami tidak menyerang yang 1000, tapi apa boleh buat yang 1000 tewas, ya apa boleh buat, begitu saja. Jadi karena kalau kita melihat sejarahnya, dari sejak ketika Golda Meir sudah berkuasa, itu mereka tidak mengizinkan nama Palestina itu disebut-sebut. Bahkan mereka menganggap tidak ada itu Palestina. Mereka menganggap Palestina itu bukan manusia. Bukan manusia. Dan dalam hal ini kita harus juga menjelaskan kepada pendengar kita, terutama mereka yang seakan-akan kurang begitu pro kepada Palestina karena mereka menganggap Palestina ini adalah dalam tanda kutip Muslim, makanya mereka tidak begitu pro. Harus diakui bahwa di antara pejuang-pejuang Palestina ini juga termasuk non-Muslim. Pernah terjadi ketika salah seorang pejuang Palestina yang paling militan, lebih militan dari Yasser Arafat, yaitu George Habash, ketika dia berobat ke Prancis, masyarakat di Prancis gempar.
Ternyata dia seorang Katolik. Oh. Mereka tahu bahwa salah seorang cendekiawan Palestina yaitu Hanan Ashrawi, seorang perempuan, dia seorang Kristen, dia bukan seorang Muslim. Ya, kemudian Edward Said yang paling banyak menulis tentang persoalan bangsa Palestina, dia bukan seorang Muslim, tapi dia seorang yang objektif, dia seorang yang dibimbing oleh keadilan. Jadi semua ini juga menunjukkan bahwa Palestina itu banyak sekali musuhnya. Sedemikian rupa sampai semangka pun dianggap tidak boleh dielulukan. Semangka tidak boleh dielulukan. Itu al-batikhah, orang Arab mengatakan. Batikhah itu tidak boleh dibangga-banggakan. Karena terdiri dari 3 warna. Hijau, merah, dan hitam. Nah, ini dahulu di Indonesia, yang namanya semangka ini juga sangat dicurigai. Kenapa? Katanya di luar hijau, di dalam merah. Artinya di luar Islam, tapi di dalam komunitas itu lain lagi ceritanya. Tapi begitulah keadaan sekarang ini. Jadi kita melihat apa yang terjadi sekarang ini di Palestina atau di Gaza. Ini orang mulai bertanya, setelah ini semua selesai, kalau memang selesai, siapa yang nanti harus menjadi penguasa di Gaza? Ini yang mereka mengatakan. Mereka tanya, ya Gaza ini siapa yang harus menjadi penguasa di sana? Jadi ini menimbulkan macam-macam masalah. Tetapi karena yang melakukannya adalah Israel, mereka ya nampaknya tidak begitu berani. Karena selalu Israel bisa mengatakan kalau kepada Amerika, hey, apa yang pernah kamu lakukan terhadap bangsa Indian, pribumi kamu, Indian, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Jadi jangan ngomong soal hak asasi manusia. Nah, kita lihat bahwa ada Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Di situ internasional. Di situ ada semacam jaksanya bernama Karim Khan. Konon dia seorang Muslim. Oh, dia bergegas pergi ke Israel untuk menjenguk mereka yang pernah ditawan atau diculik oleh Hamas dan kemudian dibebaskan. Tapi dia tidak mau masuk ke Gaza untuk melihat bagaimana mayat-mayat anak-anak, bayi, orang tua bergelimpangan tertimbun oleh reruntuhan akibat perbuatan Israel yang secara membabi buta melakukan penggasakan terhadap Gaza. Jadi seakan-akan semua orang ini bisa dikendalikan, bisa diatur, bisa digiring oleh Israel lewat hasbaranya itu dan lewat haboranya itu. Jadi ada 2 sistem yang mereka gunakan di sini. Mereka menggunakan sistem-sistem yang sangat lihai, yaitu Habsora dan Hasbara. Hasbara ini membuat pola, penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan, dusta-dusta. Ini merupakan suatu teknik diplomasi dengan menggunakan banyak buzzer. Misalnya tentara Israel itu dilengkapi dengan kemampuan untuk bisa mengirimkan Twitter atau apa, TikTok atau apa, tapi bukan atas nama seorang militer. Seakan-akan itu adalah kiriman mereka dari Gaza yang menunjukkan keporak-porandaan yang telah mereka ciptakan di Gaza itu. Dan coba bayangkan, semua begitu itu di antara tawanan atau tahanan Israel, orang-orang Palestina yang dibebaskan sebagai tukar-menukar dengan para sandera yang berada di tangan Gaza, termasuk seorang anak umur 18 tahun. Dia mengeluh. Halo? Kepalanya itu tangannya berpatahan, tulang-tulang tangannya. Dan dibantah, enak saja Israel bilang, oh nggak pernah kita lihat dia waktu naik bus katanya untuk dibawa kembali ke Palestina, dia nggak ada apa-apa. Ketika di X-ray, ketika di sinar X, kelihatan semua. Dan para dokter mengatakan anak ini mengalami babak belur, lebam-lebam ya, di mana-mana, tulangnya patah dan lain sebagainya. Tapi orang tidak begitu terkesan. Coba kalau itu terjadi pada seorang warga Israel, manusia gempar dong. Manusia, iya. Ini tahanan di dalam penjara Israel. Mereka bisa ditahan 6 bulan tanpa harus diadili. Kemudian kalau perlu ditambah 6 bulan lagi tanpa harus diadili. Nah, ini bagaimana? Dan tidak ada yang berani mengatakan sesuatu. Nah, berbarengan dengan keadaan di Israel, di Eropa pun terjadi seperti sebuah Islamofobia baru-baru ini, sebuah melanda Eropa, 10 negara teriak. Apa yang terjadi sebenarnya, Bang Nuim? Bedakah dengan Australia, dengan Amerika dan Belanda lagi? Ada Wilders itu ya, PVV baru saja memenangkan pemilu. Bagaimana Bang Nuim melihatnya? Ya, kita
dengan kemenangan Geert Wilders di Belanda, dan dia memang sudah diketahui sangat anti terhadap terutama Muslim dan Islam. Memang dia tidak, itu urusan dia bahwa dia tidak suka. Tapi adalah kenyataan bahwa sebenarnya seperti dikatakan oleh Muhammad Assad, bahwa Assad ini seorang Yahudi asal Austria, kemudian kembali ke Islam. Dan dia kemudian menerjemahkan Al-Quran yang tebalnya hampir 1000 halaman. Jadi catatan kakinya saja itu bisa dibikin beberapa buku, saking bagusnya. Jadi Muhammad Assad mengatakan bahwa sebenarnya terutama Barat secara keseluruhan itu tidak bisa menerima kekalahan yang pernah mereka alami ketika mereka melancarkan perang salib. Dan itu akan terus diingat. Sakit hati, terutama di Hatin itu, kekalahan di Hatin. Mereka sudah membawa apa yang disebutkan sebagai salib sejati. Artinya salib yang pernah digunakan untuk dalam tanda kutip menyalib Yesus Kristus. Itu mereka bawa. Ada seorang petinggi gereja, seorang uskup ikut dalam peperang itu hanya untuk membawa salib itu. Dan mereka dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ceritanya menurut John Mann, seorang sejarawan Inggris, salib itu kemudian oleh Ayyubi dibakar karena dia tidak menginginkan, dia takut terjadi hal-hal seperti pemberhalaan katanya itulah. Nah, ini membuat mereka tidak bisa menerima. Sampai sekarang pun di hati kecil mereka katanya masih terasa hal-hal seperti ini. Jadi kalau dikatakan misalnya baik oleh sejarawan Inggris John Mann dalam bukunya Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi, ataupun yang dikatakan oleh Sadaqat Qadri dalam bukunya Sejarah Syariah, yaitu bahwa ketika terjadi peperangan itu, kaum Salibiyah itu tidak segan-segan untuk merebus musuh mereka. Jadi dalam hal ini Muslim, memakan dan membanggakan dan sebagainya. Jadi perasaan tidak enak ini bahwa mereka dikalahkan ini, kemudian adanya Utsmaniyah dengan adanya Khilafah Utsmaniyah, dengan kekalahan Bizantium, Konstantinopel, di Istanbul di tangan Mehmed dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak membuat mereka sangat antipati apapun mereka tidak begitu berkenan, dan mereka melihat bahwa sekarang ini apa boleh buat penjajahan yang dilakukan misalnya di Malaysia, di Malaya juga tidak menyebabkan orang Melayu untuk keluar dari Islam. Penjajahan Belanda di Indonesia juga tidak membuat kebanyakan warga yang sekarang adalah Republik Indonesia keluar dari Islam. Jadi semua ini juga membuat mereka barangkali merasa kegagalan yang sangat luar biasa di satu pihak. Di lain satu pihak mereka berhasil menjajah, tapi di lain pihak tidak bisa merubah Kalau di Amerika dia bisa berubah, di Australia pun bisa dirubah warga aslinya, bukan begitu Bang Nuim? Di Indonesia enggak? Ya banyak kan. Kalau sejarahnya karena dikatakan bahwa hubungan internasional pertama antara masyarakat pribumi Australia adalah dengan Muslim dari Makassar. Cuma seperti dikatakan oleh BBC, BBC yang mengatakan, bukan saya. Berbeda dengan Barat, Muslim itu datang, berniaga, bertukar pikiran dan lain sebagainya, kemudian ada yang menikah dan lain sebagainya, habis itu pulang. Nah kita katanya ini maksudnya orang kulit putih datang lalu mengatakan tanah ini tidak ada penghuninya maka kita huni. Akhirnya oleh Mahkamah Agung Australia setelah bersidang cukup lama memutuskan bahwa sebelum orang kulit putih datang ke Australia sudah punya penduduk dan mempunyai satu budaya, sejarah budaya yang tertua di dunia, 60.000 tahun. Luar biasa. Bang Nuim, balik kemana ke Indonesia nih Bang Nuim. Kadang kita ingin melihat sebuah cerita itu menunggu di yaumil akhir. Tapi nampaknya tidak perlu menunggu lama, banyak kisah sekarang ini luar biasa terjadi. Saya baca podcast dari Kepala KPK Agus Raharjo, juga mantan Menteri Agama Pak Fahrul Razi Ada juga Sudirman Said dan kisah-kisah lainnya. Nampaknya ini menjadi sebuah potret negeri kita ini. Di tengah-tengah buzzer yang tadi pun macam hasbara tanda kutip lah kecil-kecilan di sini terjadi. Apa yang Bang Nuim lihat? Terakhir adalah tentang menyongsong debat yang nampaknya akan menjadi sebuah citra tempurung kepala
dan juga fenomena joget-joget. Mungkin Bang Duim punya pandangan tentang yang ini. Apa di Australia juga terjadi atau melihat dari mana nih urusan beberapa calon presiden kok demen joget-joget? Nah, apa yang menjadikan ini semua? Silakan Bang Duim. Gemoy apa tuh? Gemoy. Begini, ya, masalahnya di kita itu. Mungkin ini ada satu masalah, dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi kalau boleh ya kita lihat ada misalnya orang yang mengatakan, seorang yang cukup bijaksana lah, pinter dan bijaksana, yang mengatakan, dia mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Karl Marx. Karl Marx itu pentolan komunis lah, bapaknya komunisme lah boleh dikatakan. Dia mengatakan orang rakyat biasa itu tidak bisa mewakili diri mereka sendiri. Maka mereka harus diwakili oleh orang lain. Jadi artinya dalam memilih pun mereka tidak bisa, maka dilakukan hal-hal seakan-akan ini suara mereka tapi bukan mereka. Jadi mereka mengatakan they cannot express themselves. Mereka tidak bisa menyatakan perasaan mereka sendiri. Karenanya mereka harus diwakili. Jadi artinya banyak orang yang tidak begitu mengetahui tentang persoalan-persoalan demokrasi ini. Mereka tidak tahu. Jadi ketika mereka diberikan 50.000, ya alhamdulillah, mau pilih siapa? Saya pilih siapa saja. Kalau kambing pun kamu calonkan, saya pilih kambing. Ya, jadi soal kalau dikasih itu. Nah, ini masalah yang terjadi. Jadi kita ingin melihat, ya, kalau kita dahulu saya suka melihat, kalau mengikuti kampanye-kampanye di sini, saya melihat begitu cerdiknya, lihainya para politisi Australia. Saya ingat pada satu kali ketika Gough Whitlam yang menjadi Perdana Menteri setelah pemilihan tahun 1972, di situ berdebat dengan rakyat. Dia menyampaikan pandangan-pandangan partai buruh. Dia menang akhirnya. Setelah 20 tahun lebih beroposisi, dia menang. Nah, kemudian ada seorang hadirin di situ yang bolak-balik bertanya, bagaimana itu dengan undang-undang tentang pengguguran kandungan? Terus-terusan dia, bagaimana itu katanya undang-undang pengguguran kandungan, aborsi? Akhirnya Gough Whitlam katanya, dalam kasus ente, katanya kasus Anda seharusnya undang-undang itu diberlakukan waktu Anda sebelum lahir. Jadi akhirnya supaya dia digugurkan. Jadi menarik. Mereka punya kecerdasan dan ketangkasan untuk menyampaikan. Jadi bukan gimmick-gimmick yang murahan, tetapi barangkali ya ada yang mengetahui bahwa rakyat kita ini seperti teori Karl Marx tidak bisa mewakili diri mereka sendiri, artinya tidak bisa berpikir, maka mari kita berpikir untuk mereka. Nah, kita lakukan hal-hal gemoy dengan nari-nari yang lucu-lucu dan sebagainya. Jadi tidak ada yang serius. Kualitas yang masyarakat serius kita dalam perdebatan. Dalam serius perdebatan di depan umum bisa disaksikan oleh orang-orang yang mampu berpikir. Itu pun tidak bisa bakal calon wakil presidennya diberikan kesempatan betul-betul untuk berdebat secara sendiri tanpa didampingi dan lain sebagainya. Karena kita tahu ada yang mengatakan menangnya John Fitzgerald Kennedy selain kemudian jadi presiden dipilih oleh bangsa Amerika, oleh rakyat mayoritas rakyat Amerika ketika melawan Richard Nixon, itu hanya karena satu hal. Jadi di Amerika pun sepele. Apa halnya? Karena katanya waktu tampil di perdebatan televisi itu Richard Nixon lupa cukur janggutnya, jadi ada tumbuh-tumbuh sedikit. Ya, begitu dikatakan. Hal yang sekecil seperti itu pun bisa mempengaruhi. Jadi makanya dikhawatirkan kalau sekiranya ditampilkan para calon wakil presiden dari ketiga pasangan ini, mungkin ada calon wakil presiden yang kurang mampu. Dan ini nanti akan memberikan kesan yang kurang baik. Tapi begitulah yang dikatakan oleh Karl Marx, itu rakyat itu nggak bisa mewakili diri, makanya dia perlu diwakili oleh orang lain. Itu sebabnya. Jadi begini, saya ingin sampaikan begini. Setelah adanya Agus Raharjo mengatakan semua ini persoalan KTP elektronik atau EKTP ini yang telah membuat Setnov masuk penjara. Saya pikir ini akan diangkat. Ini akan diangkat kembali apabila kelihatan ada kesan bahwa salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden niscaya akan menang. Dianggapkan menang, ini membahayakan calon yang didukung oleh satu pihak lain, maka ini akan diangkat lagi soal EKTP ini. Akan ada calon yang saya tidak akan sebutkan siapa, itu pikir sendiri. Akan ada calon yang akan dibongkar
bahwa dia pun sebenarnya pernah menerima kalau tidak salah sampai antara 300 sampai 500 ribu dolar Amerika. Kita tidak tahu siapa itu. Ya, ya memang luar biasa, pertandingan ini luar biasa. Sementara yang satu lagi melihat pertandingan ini macam sebuah pertandingan bola, ada timnasnya segala macam. Tapi ini urusan bola, Bang Nuim. Lihat, dengar JIS kebanjiran, Bang Nuim. Tapi ini Jerman baru menjadi juara nih, mengalahkan Prancis kemarin di Surakarta. Nampaknya menjadi sorotan dunia. Apa yang Bang Nuim lihat di balik hiruk pikuk Piala Dunia U17 ini? Antara ketua PSSI yang nampaknya tidak seperti harapan beliau akhir kisahnya. Bagaimana Bang Nuim dan JIS yang banjir? Barangkali kalau kita mengharapkan tuan rumah untuk menang, barangkali kita terlalu berlebihan mengharapkan hal seperti itu. Karena kita melihat bahwa memang di negara-negara lain pembibitan itu sudah berlaku dari sejak semula dan secara khusus dan lain sebagainya. Tapi ini ada sesuatu yang akhirnya senjata makan tuan. Ketika rumput JIS difitnah, di rumput dijelek-jelekkan dan lain sebagainya. Tahun bukan, dan sekarang jadi itu dia. Itulah, jadi menunjukkan kadang-kadang ketakaburan itu. Takabur itu tidak baik. Itu menunjukkan, itu dia. Kita kalau mau ganti saja, tidak usah mengatakan rumput yang sebelumnya. Semua yang mengatakan rumput yang sebelumnya itu sudah baik dan lain sebagainya, tapi mesti diganti dengan rumput pilihan. Ini masalahnya, kadang-kadang penggantian itu juga bisa mendatangkan keuntungan bagi sementara orang. Sebab begini, kalau boleh cerita, itu pernah pada suatu kali beberapa tahun yang silam itu Australia menawarkan 3, kalau tidak salah, pesawat Hercules bekas kepada Indonesia. Tidak mau, ditolak. Oleh sementara ditolak dari parlemen, dari DPR. Lebih bagus kita beli baru. Kemudian ada yang mengatakan, iya dong, kalau dikasih begitu kan nggak ada komisi. Kalau beli baru mungkin ada komisi. Nggak tahu kita, wallahu alam. Ya. Betul. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat ini penggantian seperti ini, barangkali ada udang sebalik batu. Karena yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya seperti dikatakan oleh Mahfud MD. Malaikat pun bisa jadi iblis. Malaikat. Siapa? Apakah diri dia malaikat masuk ke pemerintahan bisa jadi iblis katanya. Gimana ini? Siapa yang iblisnya ini? Kita kepengin tahu, kita kepengin lihat nih siapa yang jadi iblis itu. Iya, memang luar biasa. Hari-hari ini banyak yang masyarakat yang apatis, tapi juga banyak yang optimis, Bang Nuim. Apa resep dari Bang Nuim untuk melihat seorang pemimpin, leaders bukannya dealer? Kalau bolehlah kasih rumusan sedikit, Bang Nuim melihat hiruk pikuk, mereka menyebutnya dinamika dalam kehidupan ini. Gimana Bang Nuim? Ya, yang penting kita melihat pertama riwayatnya. Kita tidak tahu. Ada orang yang kelihatan begitu baik, begitu lugu, begitu sederhana. Tiba-tiba setelah jadi presiden dia ibarat kacang lupa sama kulitnya di hari hujan. Kita tidak tahu. Jadi kita dalam hal ini ya coba-cobalah, kata orang, kita coba-coba tanam mumbang, siapa tahu tumbuh kelapa. Jadi kita lihat siapa yang paling berpengetahuan, siapa yang paling berpendidikan, siapa yang pernah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang memang ya boleh dikatakan punya kepiawaian, punya kemampuan, punya prestasi dan lain sebagainya. Kita lihat, itulah kita pilih orangnya. Jadi kita tidak sembarang memilih kucing dalam karung. Jangan hanya dikatakan seperti kata Karl Marx, dia nggak bisa berpikir, maka dia biarkan orang lain berpikir untuk dirinya. Itu tidak boleh. Tidak dibolehkan untuk hal seperti itu. Karena apa? Biar bagaimanapun dalam demokrasi itu nanti kamu tangan menyencang, bahu memikul. Lihat apa yang terjadi di Amerika. Separuh pemilih di Amerika itu boleh dikatakan, hampir separuh itu masih berkiblat kepada Donald Trump yang sekarang harus berhadapan dengan pengadilan karena berbagai macam dia sekarang sedang diadili di Amerika Serikat, di New York. Dia berdusta, katanya melakukan itu pidana, melakukan penipuan dan sebagainya. Dia meninggikan harga kekayaannya supaya dia bisa mendapat pinjaman yang lebih ringan dari bank karena kekayaannya dianggap, padahal katanya kekayaannya tidak sampai sebesar itu. Namun sampai sekarang pun masih ada yang percaya di Amerika bahwa dia sebenarnya telah memenangkan pemilihan yang lalu dan pemilihan itu dicuri oleh Partai Demokrat. Masih ada di Amerika. Mereka masih berpikir bahwa Donald Trump itu adalah utusan Tuhan. Bagi sementara orang di Amerika, dia utusan Tuhan untuk menyelamatkan Amerika.
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di mana-mana. Cuman kita menginginkan ada sudah contoh-contoh apa yang terjadi ya sejak zaman dalam tanda kutip reformasi. Ketika reformasi dipelopori kemudian oleh B.J. Habibie, Allah yarhamu, kita melihat waktu ditinggalkan oleh Orde Baru, itu rupiah merosot jadi 17.600 barangkali $1. Yeah. Habibie bisa mengembalikan kehormatan rupiah menjadi 6.700. 6.700. Habibie, saya sebagai seorang wartawan broadcaster, Habibie yang memerdekakan. Habibie yang memerdekakan media di Indonesia. Terserah, boleh tulis apa saja, kritik apa saja. Ini terjadi seperti di zaman Mokhtar Lubis waktu yang belum ada Orde Lama, tidak begitu keras lah terhadap. Nah, tapi dia menjadi korban pertama. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan Prancis de Tocqueville, seorang pemimpin yang ingin memerdekakan rakyatnya, itu biasanya dia yang menjadi korban pertama. Kita lihat apa yang terjadi dengan Mikhail Gorbachev di Uni Soviet. Dia mencoba dengan glasnost, keterbukaan, dan dia menjadi korban pertama. Di Indonesia, Habibie yang mencoba membebaskan media dan lain sebagainya, membuat perekonomian kita jadi, dikatakan selalu, ya tapi Habibie itu katanya yang bikin kita kehilangan Timor Timur. Timor Timur belum pernah menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kita dimanuver oleh Amerika, oleh negara-negara lain untuk memasuki Timor Timur. Habis itu mereka lepas tangan. Timor Timur tidak. Saya bicara dengan Menteri Luar Negeri waktu itu, Adam Malik. Saya katakan Timor Timur, katanya dalam bahasa Medan, kau jangan macam-macam ya. Itu Timor Timur bukan kita punya. Kita nggak ada urusan sama Timor Timur. Kita hanya mau Irian Barat. Itu kata dia. Jadi kalau dikatakan oleh Benny Murdani, belum pernah TNI ABRI waktu belum pernah kita kehilangan begitu banyak tentara prajurit seperti waktu kita akan masuk ke Timor Timur katanya. Jadi seakan-akan dia pun merasa kecewa dengan semua itu. Dan ya seperti juga Fahrul Rozi, ini Murdani ini pernah ditawari untuk menjadi duta besar di Uni Eropa, di Belgia. Dia menolak. Kabarnya melalui adiknya, saya kenal adiknya. Kabarnya dia cerita kepada orang-orang, masa aku jadi duta besar, katanya nanti di sana untuk nunggu di bandara, katanya ada tamu-tamu yang goblok-goblok datang dari Indonesia berkedok sebagai pemimpin, itu aku harus nyambut kita. Tak mau aku jadi duta besar. Itulah cerita. Kalau mau sejarah yang tidak tertulis itu ada. Ya, kadang duta kita ini jadi KW3 karena kan macam tempat buangan, itu yang jadi masalah. Tapi cerita Bang Nuim tadi, seorang tokoh pejuang, ini kan kalau balik ke Palestina, Bang Nuim, ini kan banyak kesamaan dari Indonesia. Perjuangannya cukup panjang, hampir 80 tahun, dan nubuat di kalangan Kristen pun terjadi. Yang saya mau tanya Bang Nuim, seorang tokoh seperti Abu Ubaidah, akankah dia menjadi korban, dan akankah Palestina merdeka dalam 10-5 tahun ini? Pandangan Bang Nuim macam mana? Analisa seorang senior dalam hal broadcast, Bang Nuim? Ini masalahnya seperti dikatakan oleh Golda Meir, perempuan yang sangat militan, ya. Tidak ada Palestina. Dan belakangan ini Netanyahu sudah mulai membawa peta yang menunjukkan tidak ada Palestina. Makanya Gaza itu juga mau dihapus. Seperti katanya kalau bisa mereka ini dipindahkan ke Irak. Di Irak itu ada sebuah tempat bernama Abud atau apa. Bisa dipindahkan ke sana mereka ini. Karena Mesir jelas tidak akan sanggup untuk menampung mereka ini. Tapi di Irak itu ada satu wilayah yang tidak ada penduduknya, tetapi kaya dengan segala macam, mereka bisa dipindahkan ke sana. Karena orang Palestina ini juga terkenal banyak yang pintar-pintar. Nah, kalau memang itu Israel itu sebuah negara, ini menarik ya. Dia anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi dia tidak punya batas. Dia tidak punya wilayah batas. Kalau macam Indonesia misalnya dengan Timor Timur ada, dengan Timor Leste ada batas. Kalau Israel tidak punya. Makanya orang Palestina menggunakan istilah dari sungai sampai ke laut. Artinya juga seluruh Israel bertahan. Sekarang seorang mantan Perdana Menteri Israel telah melihat sebuah itu, mengatakan ini tidak bisa diatasi kecuali kalau bangsa Palestina diberikan sebuah negara. Tapi dengan adanya Abu Mazen
Ya, ini masih nampaknya ini Abu Mazen ini udah agak nggak tahu lah orangnya bagaimana. Agak muzab-zab. Banyak orang mengatakan tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Dan karena apa? Karena mereka ingin supaya tepi barat disatukan dengan Gaza. Dan kemudian katanya diberikan kesempatan kepada orang-orang Palestina, kalau memang ada orang-orang Palestina, karena orang Palestina ini tidak dianggap sebagai manusia. Kalau dianggap sebagai manusia, tidak bisa dibiarkan mereka melakukan pembantaian yang sangat luar biasa sekarang ini. Bukan pada tahun 1948 ketika mereka melakukan pembantaian Nakbah gitu, malapetaka yang dikatakan orang Palestina itu. Bukan, tapi sekarang ini. Dan terutama setelah tahun 1967, perang 6 hari, mereka sudah tidak lagi ingin adanya dua. Bohong kalau mereka mengatakan. Kita tahu bagaimana seorang Perdana Menteri Israel yang ikut dalam perjanjian Oslo, ya, mengatakan perlu hanya dengan Yasir Arafat, Allah yarhamu, untuk membuat satu negara Palestina, dia akan diasasinasi. Jadi mereka takut, mereka tidak mau. Tapi sudah mulai sekarang ini mantan Perdana Menteri Israel yang mengatakan ini bisa diselesaikan hanya dengan dua negara. Yang Biden katakan juga itu. Tapi tampaknya ndak mudah untuk menjinakkan makhluk ini yang nampaknya dengan para nabi pun dibohongi gitu. Bukan begitu, Bang Bim? Iya. Tapi mungkin sebagai ucapan terakhir, pesan terakhir dalam pertemuan kita kali ini, itu di dalam rencana Hamas yang sebenarnya barangkali ada masukan dari Israel juga, karena mereka memang ingin Hamas melakukan apa yang dilakukannya pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Itu katanya dalam rencana Hamas itu, mereka rupanya mendasarkan semua ini dengan ilham atau inspirasi dari ayat Al-Maidah ayat ke-23. Ayat ke-23. Khulu alaikimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna. Jadi dikatakan masuklah kamu ke pintu itu buat melawan mereka. Jadi pintu yang disebutkan pagar Gaza itu masuk. Maka apabila kamu memasukinya, maka sesungguhnya kamu akan menang, insyaallah. Jadi kita lihat ini. Jadi kalau apakah benar mereka menggunakan ini? Dari Quran ayat dasar. 23, bagian dari ayat 23 ini sebenarnya ini sebenarnya ayat yang bertalian dengan Nabi Musa alaihissalam waktu keluar dari Mesir. Jadi dikatakan khulu alaihimul baba, masuki melalui pintu. Mereka masuk. Jadi masuk itu dengan mengejutkan. Betul. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang diharapkan umat kebanyakan terjadi. Mungkin bukan terakhir tadi, mungkin pesan untuk pendengar selalu ada dari Bang Nuim yang nampaknya akan genap ini usianya di akhir tahun ini, menjadi tambah senior lagi. Gimana Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Makin tua tapi tidak makin bijaksana. Orang Inggris mengatakan older and wiser. Makin tua tidak makin bijaksana. Cuma ada satu hal yang paling penting kita meyakini sebagai Muslim. Ini yang selalu diingat-ingatkan berkali-kali karena banyak yang begitu ya, bahwa kalau kita melihat ajaran agama kita ini, kenapa sampai begitu luar biasa? Ya bagi kita dan bukan bagi kita, bagi banyak orang-orang yang kemudian kembali ke Islam seperti Profesor Dr. Gary Miller dari Kanada, Profesor Dr. ahli matematika dan seorang penginjil selama belasan tahun. Yang kemudian setelah mempelajari Al-Quran, dia bilang, bahwa ini kok begini, nggak sangka saya Al-Quran ini begini. Karena bagi orang-orang tertentu, kehebatan Al-Quran itu bukan hanya isinya, tetapi bahasanya. Tidak mungkin katanya dalam zaman seperti itu, zaman jahiliyah seperti itu. Dan seorang yang maksum, yang ummi seperti Rasulullah SAW bisa menggunakan bahasa yang begitu sangat luar biasa. Bahasa Arabnya tidak ada duanya. Tapi terlebih penting dari itu, wahai umat Islam, ingatlah, satu-satunya agama di permukaan bumi ini kita diingatkan bukan oleh seorang Muslim, tapi seorang non-Muslim juga dari Kanada.
Dan dia mengatakan banyak umat Islam yang tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa nama dari agama mereka itu diberikan oleh Tuhannya. Tidak ada agama lain yang namanya diberikan oleh Tuhannya kecuali agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ad-dina indallah al-Islam. Dan Islam itu berasal kata salam. Salam itu artinya damai dan penyerahan diri secara total. Jadi damai ini menarik sekali. Oleh sebab itu di dalam peperangan pun jangan mau dikibuli. Di dalam peperangan pun Islam itu mengatur. Tidak boleh menewaskan mereka yang tidak ikut berperang. Tidak boleh menewaskan lansia, anak-anak, perempuan, pendeta, dipiara mereka. Mereka yang sedang beribadah, apapun agamanya, tidak boleh. Itu ajaran agama Islam. Jangan membakar hidup-hidup lawan atau musuh dalam peperangan. Jangan menyerang seseorang yang telah terluka. Tawanan perang tidak boleh ditewaskan. Jangan mengikat seseorang sebelum menewaskannya, tidak boleh. Jangan melakukan penjarahan, jangan merusak pemukiman. Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah alpa memberi petuah kepada laskar muslim sebelum bertarung. Antara lain berpesan, jangan hancurkan desa dan kota, jangan rusak ladang dan perkebunan, jangan bunuh ternak, dan jangan ini penting, racuni air minum. Lihat apa yang terjadi di Gaza sekarang ini. Jadi mereka yang disebut sebagai Yahudi pesek itu, cobalah lihat kenyataan apa yang terjadi. Berbeda dengan ajaran Islam. Rahmatan lil alamin. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.